Jadi seorang penumpang itu cerita waktu kami tangani, dia itu berobat di dokter itu nunggunya 2 jam. Tapi setelah itu dia pergi naik kereta api. Dia keluhan itu disampaikan ke kondektur, baru 2 menit ada petugas yang datang. Hai, saya Vike. Saya Yanto. Kami Vike Yanto di acara Bisik Sekarang. Oke, biasanya nih kalau kita lagi bisik-bisik tuh konotasinya sama ngomongin orang gitu nggak sih Pak? Oh ya, tapi kali ini di bisik-bisik di kali ini kita itu tidak ngomongin orang, tapi Betul. ngomongin masalah kesehatan di kereta api. Betul. Nah, untuk berikutnya, Oke, jadi kalau kali ini kita bakal bisik-bisik, tapi sebenarnya nggak bisik-bisik juga ya. Kita akan bisikin tentang pelayanan kesehatan yang ada di kereta api. Dan sekarang kita nggak berdua, kita ada Ordal yang bakal bantu kita untuk jawab semua pertanyaan dan kegelisahan para teman-teman. oke, selanjutnya nanti untuk pembahasan pelayanan kesehatan akan dibawakan oleh Bapak Manajer Kesehatan PT Kereta Api Daob 4 Semarang. Bapak Surono, Surono, silakan, Bapak. boleh disapa sobatnya Pak. Silakan, Bapak. Hai. Rekan sobat, rekan bisik. Perkenalkan Pak Rono, kami sebagai manajer kesehatan. Tentunya kita 30 menit ke depan akan berbincang-bincang bagaimana terkait dengan kesehatan, pengelolaan kesehatan baik pekerja sama penumpang di Daob 4 Semarang. Salam bisik Daob 4 Semarang. Oke. Nah, ini pertanyaan semua orang ya Pak. Pernah nggak ada kasus penumpang sakit di dalam kereta api? Oh ya, ini banyak sekali yang menanyakan hal itu ya. Jadi kereta api kita itu memang angkutan merupakan moda transportasi yang sekarang ini menjadi number one ya Dok ya, terkait dengan safety-nya. Jadi saat ini kami juga menjamin penumpangnya dari mulai masuk stasiun sampai dia keluar dari pintu stasiun. Tentunya dalam perjalanan ada beberapa orang yang mengalami gangguan kesehatan dan kami di Daob 4 saya sebagai manajer kesehatan bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan penumpang ada di Daob 4 Semarang. Oke. Oke, oh ya Pak Rono, kira-kira sakit yang sering terjadi apa ya Pak Rono di atas kereta itu? Ya, jadi rata-rata kami itu ada di Daob Tengah. Jadi perjalanan dari Jakarta ke menuju Surabaya, jadi titik rawannya memang di daerah kami yaitu di Daob 4 Semarang, di mana itu di tengah-tengah perjalanan, di mana kondisi penumpang itu sudah mulai menurun, terutama untuk orang-orang tua. Untuk kasus yang terbanyak memang saat ini di gangguan pencernaan, jadi Diare banyak sekali gitu ya, diare atau ya. mual muntah gitu ya Pak? Ya, jadi seperti itu. Oh iya Pak Rono, kalau misalkan terjadi diare terus diapain ya Pak di kereta api itu? Jadi memang kita itu sebagai pelanggan yang cerdas harusnya sebelum melakukan perjalanan itu harus melakukan beberapa persiapan-persiapan yang bagus untuk perjalanan, terutama yang satu harus mempersiapkan obat-obat yang pribadi ya Dok. Jadi kedua juga harus kondisi tubuh fit. Kalau memang itu perjalanannya pagi harus makan dulu. Kemudian kalau memang yang bersangkutan mempunyai obat-obatan pribadi segera dilakukan, diminum obatnya agar perjalanannya menjadi tidak terganggu karena kesehatannya. Nah, kalau misalnya sudah di atas kereta api nih, kira-kira kalau kita lihat ada penumpang sakit atau diri kita sakit, perlu nggak kita melapor ke siapa gitu untuk penanganan berikutnya? Ya, jadi memang kami juga menjamin, jadi tatkala memang ada kasus-kasus seperti itu, silakan petugas di atas kereta kami sudah kami latih untuk melakukan P3K, untuk kondektur, kemudian Prami, kemudian TKA dan Polsus sudah kami latih terkait dengan penanganan P3K, sehingga pada awal terjadi kasus apabila penumpang di Daob 4 mengalami gangguan kesehatan, frontliner kami akan maju ke depan untuk melakukan pertolongan pertama. Tentunya di sepanjang jalan kami sudah persiapkan
fasilitas-fasilitas kesehatan, Dok. Ya. Apa itu, Pak? Ya, di stasiun-stasiun besar kami sudah ada siapkan pos kesehatan yang mana di situ bertugas mengawasi dan menangani semua penumpang yang melakukan gangguan kesehatan, baik di dalam stasiun ataupun di dalam KA. Oke, artinya jadi kalau misalnya ada sobat bisik ini yang tiba-tiba naik kereta terus ngerasa badannya sakit atau lihat penumpang lain sakit, boleh banget dilaporkan langsung ke petugas kondektur ya Bapak ya. Betul. Jadi bisa dilaporkan ke kondektur, nanti akan dilakukan penanganan pertama. Jika memang perlu untuk penanganan berikutnya, kondektur akan melaporkan ke petugas poskes stasiun terdekat. Ya, gitu. dan petugas kami nanti biasanya akan menjemput bola, Dok. Jadi petugas kami akan naik ke kereta, melakukan penanganan. Kemudian kalau memang itu kami skor ini sedang, ringan dan berat dan ini harus melakukan pertolongan lebih lanjut, maka kalau memang skornya itu berat harus tidak mampu melakukan perjalanan lanjutan, dapat kita turunkan, kita kirim ke rumah sakit terdekat untuk penanganan. Oke, Pak Rono. Oke, Pak Rono. Jadi Pak Rono ini kan bekerjanya di wilayah PT Kereta Api Daopat Semarang ya. Berapa sih Pak Rono poskesnya? Di mana saja sih? Nah, yang kedua pertanyaan saya yang berkaitan dengan apabila ada kejadian yang misalkan di luar ada poskesnya, terus bagaimana Pak penanganannya? Oh ya, jadi sepanjang wilayah kami memang dari mulai barat Pak, kami sediakan di stasiun Tegal, dari pos kami ada di situ, kemudian ada di stasiun Pekalongan, kemudian di Semarang Tawang, kemudian Semarang Poncol, ada di ke timur lagi ke Ngerombo, dan terakhir ada di Cepu. Jadi sepanjang perjalanan itu memang sudah ada fasilitas-fasilitas kesehatan. Nanti kalau apabila tidak ada fasilitas kesehatan kami telah menyediakan call center di rumah sakit terdekat yang sudah kami kondisikan kepala stasiun terdekat untuk menghubungi apabila ada hal-hal emergensi dari penumpang kami yang memerlukan pertolongan kesehatan. Wah, luar biasa berarti penanganannya ya. Artinya monggo kalian semua atau masyarakat semua pengguna jasa PT Kereta Api, naik kereta api tidak perlu takut. Jadi ketika sakit itu ada yang menangani. Betul. Gitu. Nah pertanyaannya, yang menangani ini petugas mediskah Pak atau bagaimana? Ya, ini yang menangani ini memang petugas medis yang kita rekrut, Dok. Jadi memang kita latih dan sudah mempunyai sertifikat untuk penanganan medis untuk kegawat daruratan. Oke, mereka yang sudah terlatih ya. Betul. Para medis ya, berarti ada perawat. Yeah. Selain perawat, apakah ada bidan, apoteker, dokter? Gitu? Jadi memang ada banyak petugas kami yang menangani hal tersebut. Kalau di frontliner tetap kami ada perawat, kemudian juga untuk penanggung jawabnya di poskes itu seorang dokter. Jadi perawat itu menanganinya di bawah kendali dokter secara on-call. Oke Pak Rono, terima kasih. Di pos kesehatan itu, petugas itu memberikan pelayanan apa saja sih? Selain penumpang, apakah ada mungkin untuk orang lain selain penumpang boleh menggunakan fasilitas pos kesehatan, Pak? Ya, jadi memang di stasiun memang ada pos kesehatan. Jadi memang hal itu untuk pelayanan orang yang berada di stasiun itu baik penumpang dan non penumpang. Intinya memang kami layanan publik tidak membedakan ini apakah ini penumpang apa tidak penumpang. Intinya apabila ada gangguan kesehatan di wilayah stasiun, kami siap untuk membantu penanganannya. Oh ya Pak Rono, saya ingin menanyakan Pak Rono terkait dengan layanan kesehatan kereta api, kayaknya kok luar biasa sekali nih. Bagaimana Pak Rono ketika ada penumpang mau naik kereta api, layanan kesehatan yang diberikan seperti apa sih? Ya, jadi untuk penumpang kami memang demi keamanannya kami jamin untuk asuransinya dari mulai masuk stasiun kami sampai dengan keluar di stasiun tujuannya, yaitu ada 2 penjamin dari
Jasa Raja dan Jasa Raja Putra. Jangan khawatir, jadi penumpang kalau mengalami gangguan kesehatan terutama kecelakaan ringan dapat kami asuransikan kedua penjamin tersebut. Oke, terima kasih Pak Rono. Berarti ini ya sudah luar biasa ya. Ketika dari parkir masuk sampai naik kereta sampai turun lagi, kereta api menjamin kesehatannya secara keseluruhan. Ya. Artinya luar biasa ini coverage kereta api. Monggo masyarakat semua pengguna jasa transportasi kalau pengen menggunakan kereta api secara terus-menerus, kereta api siap memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Ya, jadi ada pelayanan untuk kalau terjadi kecelakaan dan juga ada pelayanan kalau terjadi gangguan kesehatan. Ada dua yang mana ini melekat nanti selama perjalanan. Jangan khawatir, kami siap membantu. Yang penting berbekal tiket kereta. Betul, ya. harus membeli tiket karena untuk menjaminkan dasarnya adalah tiket. Oke. Terima kasih Pak Rono. Ini ada cerita menarik ini. Ya. Ini ada cerita seorang penumpang dong. Jadi seorang penumpang itu cerita waktu kami tangani, dia itu berobat di dokter itu nunggunya 2 jam. Tapi setelah itu dia pergi naik kereta api. Dia keluar itu disampaikan ke kondektur, baru 2 menit ada petugas yang datang. Jadi seperti itu. Ya. Tapi tetap kita sampaikan kepada pelanggan kita dok agar melakukan perjalanan kereta api dipersiapkan kesehatannya. Betul. Ya. Terutama untuk mudik dok. Ya mudik harus mudik dan balik. Ya itu rawan sekali untuk gangguan-gangguan selama perjalanan. Luar Oke. biasa. Ini kalau misalnya di dalam stasiun nih Pak. Ya. Kalau di luar stasiun Pak, apakah PT Kereta Api juga punya pelayanan kesehatan Pak? Oh ada, kami mempunyai klinik dok. Nah ini Klinik seru banget kami. nih kalau ngomongin klinik nih. Ya klinik kami itu ada di yang tadi di Pekalongan ada, di Tegal ada, di Semarang ada, di Ngerombo ada, di Cepu. Dan ini untuk pelayanan juga untuk masyarakat umum. Jadi silakan teman-teman mengakses kami. Kalau mempunyai BPJS silakan kami jadikan FKTP. Oke. Jadi klinik Mediska ya Pak ya namanya. Betul, ya. klinik Klinik Mediska. Mediska itu adalah klinik kereta api di Kota Semarang sendiri. Kalau khususnya itu di Klinik Mediska Semarang dan ada di kota-kota lain juga. Nanti bisa lihat di website. Nah, kalau klinik Mediska ini adalah klinik untuk pelayanan gigi dan umum ya Pak ya. Betul. Klinik dan gigi dan umum yang terbuka untuk masyarakat umum. Jadi untuk BPJS bisa, pelayanan umum bisa dan pegawai dan keluarga pegawai. Ya. Kami tambahkan lagi, tidak hanya pelayanan gigi dan umum saja. Di situ ada pelayanan terkait kebidanan, terkait dengan obat-obatan atau apoteker, itu kami siapkan. Kebetulan juga kita juga bisa melakukan untuk vaksinasi. Satu lagi Pak, Apa ini? yang terlupakan bahwa kami mempunyai sekarang izin klinik kesehatan kerja dong. Wah. Ini khususnya untuk wilayah Semarang dong. Ya ini yang baru sih klinik Yang kesehatan baru. kerja. Ya. Kalau ngomongin klinik kesehatan kerja memang ranahnya akan kemana aja Pak? Ya, jadi nanti Pelayanannya? kami sudah mempunyai legal dong izin akan melakukan kegiatan-kegiatan bersifat kesehatan kerja yang mana nanti pihak swasta pun kalau melakukan pengujian, pemeriksaan terkait dengan kesehatan kami sudah bisa untuk melakukan itu. Oh. Ya. Oke, artinya berarti gini ya Pak, ketika ada klinik kesehatan kerja itu dari misalkan ada pemeriksaan yang untuk pegawai itu bisa dilakukan di kliniknya Bapak sendiri ya? Oke, rekrutmen. Kami juga bisa menerima pengujian untuk rekrut, kemudian untuk pengujian apabila mungkin ya saat ini mau ke luar negeri untuk pengujian kesehatannya, kami juga sudah bisa melakukannya. Luar biasa. Ya, seperti itu. Berarti kemungkinan ini nanti dari masyarakat luas yang membutuhkan layanan kita bisa dong melihat klinik kami ya yang ada di PT Kereta Api, sehingga nanti kami bisa membantu juga masyarakat yang sekiranya mau ke naik haji atau mau ke luar negeri. Begitu ya Pak bisa. Rana ya? Jadi intinya terkait dengan kesehatan kerja kami bisa melakukan karena secara legal kami sudah mendapatkan izin.
ada satu info menarik nih Sobat Bisik. Kalau klinik Mediska itu pernah memenangkan klinik sehat antar BUMN di tahun 2009. Wah. Artinya Indonesia aja Iya. mengakui kalau Iya. kita bagus ya gitu. Mari silakan datang ke klinik kami, masyarakat di sekitar Semarang, silakan vaskesnya dipindah kami. Karena gini dong, kami pelayanan obatnya semakin hari kami tingkatkan. Jadi kami hampir 95% itu obat kami itu paten dong. Oh. Generiknya hanya 5%, segini. Jadi secara kualitas obat kami juga perbaiki. Dan tidak membedakan ya Betul. antara pasien Ya. BPJS dan Kemudian dokter-dokter kami juga ramah. Kemudian kami juga melakukan survei-survei sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepuasan pelanggan kami. memang ada berapa dokter? Kalau di Semarang itu ada 4 dokter. Ada 4 dokter. Ya belum yang di lintas, yang lain gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi Pak Rono. Apa sih yang membuat klinik kereta api itu spesial di mata masyarakat? Ya kami itu tadi layanan-layanan kami memang berfokus pada fokus peningkatan kepuasan pelanggan. Hal ini dibuktikan kami kemarin survei kami ada peningkatan dari hasil survei dari para pekerja. Yang kedua memang kualitas klinik semakin hari kami tingkatkan agar pelanggan kami yaitu nantinya para pekerja dan masyarakat sekitar situ itu bisa menikmati layanan kami dengan nyaman. Selanjutnya Pak Rono, saya ingin bertanya. Tadi Pak Rono menjelaskan terkait klinik Mediska. Pak Rono kan di sini mengelola klinik Mediska hampir di semua wilayah dalam arti Daob 4 Semarang yang tadi tersebar di beberapa titik. Kalau misalkan Pak Rono, masyarakat ingin ikut bergabung di klinik Mediska, itu bagaimana ya Pak caranya ya? Gampang pemirsa, jadi silakan datang ke klinik kami, hanya cukup membawa KTP. Kalau nanti yang sudah memiliki BPJS, silakan buka aplikasi JKN Mobil, pindahkan vaskes KTP-nya ke klinik kami. Klinik kami fasilitasnya oke. Ya, Oke. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Rono. Kalau misalkan nih Pak, ini saya kan ada mungkin yang belum bisa memindahkan melalui mobil JKN. Apakah ada yang bisa bantu Pak? Oh silakan datang ke kami, petugas kami yang cantik-cantik. Ini akan bisa membantu untuk memindahkan JKN mobilnya dari vaskes yang lama ke klinik kami. Silakan. Ya. Mantap. Berarti masyarakat semuanya tidak perlu khawatir, bisa datang ke klinik Mediska. Tim kami, petugas kami semuanya bisa membantu untuk bergabung di klinik Mediska Kereta Api. Begitu Pak. Oke, baik. Di PT Kereta Api apakah ada juga ya Pak terkait dengan layanan kesehatan yang diberikan untuk masyarakat yang tidak mampu? Oh ada. Kami setiap tahun itu mempunyai program CSR dong. Ya. Iya. Jadi ada satu kereta. Nanti kami membantu wilayah kerja bisnis kereta api Daob 4 yang mana yang jauh dari layanan kesehatan kami datangi dong. Kemarin kami di daerah Gundi kami datangi, kami lakukan pelayanan kesehatan di titik itu. Jangan khawatir, kereta api hadir untuk masyarakat. Jadi masyarakat di sekitar kereta api yang mungkin ada gangguan-gangguan kesehatan, silahkan nanti bisa kami memberi usulan ke kami, akan kami datangi menggunakan rel klinik. Wah, Ya. Jadi kita ternyata punya klinik tapi di dalam kereta ya, di atas kereta gitu. Betul ya. dong. Wah. Jadi kereta itu kita desain di dalamnya itu beberapa klinik yang mana itu ada fasilitas kesehatan umum, kemudian juga ada fasilitas kesehatan KIA yang lengkap dong, ada USG-nya juga, kemudian ada fasilitas kesehatan gigi, kemudian ada fasilitas kesehatan umum dan ada ruangan perpustakaan juga Betul. untuk Ada anak-anak.
matanya juga ya, Oh, ada. Untuk pemeriksaan mata ya. Lengkap lah. Ya. Obat-obat ada kah, Pak? Oh, sangat lengkap. Wah, Oke. artinya lengkap sekali ya. Ya. Artinya kereta api itu tidak hanya berfokus pada bisnis, tapi juga ingin bagaimana bisa kembali dan berbagi kepada masyarakat secara luas. Kayaknya sudah seru banget ya Pak ya perjalanannya. Ini udah hampir 30 menit Pak untuk menutup acara hari ini. Saya mau pertanyaan terakhir nih. Harapannya sendiri Bapak Surono selaku manajer kesehatan terhadap kesehatan pelayanan kesehatan di kereta api dan kepada masyarakat umum. Ya, jadi intinya harapan kami para penumpang kereta api tetaplah sehat dalam melakukan perjalanan di kereta api, persiapkan peralatan medis, obat-obatan pribadi dalam melakukan perjalanan kereta api sehingga dalam perjalanan bisa menikmati fasilitas kereta api yang saat ini sedang ada peningkatan di beberapa lain. Ya. Ya. Dan Kalaupun kalaupun misalkan tidak mempersiapkan diri, kereta api siap ya Pak ya Siap untuk menangani, melayani. Wah, luar biasa. Seperti itu. Dan jangan lupa kalau misalnya sobat bisik di sini sebagai penumpang kereta api melihat atau mengalami sendiri sedang sakit atau ada penumpang lain yang sakit, bisa langsung dilaporkan ke kondektur. Selain itu juga bisa memanfaatkan Didik Mediska untuk layanan kesehatan bagi penumpang yang membutuhkan atau masyarakat luas, begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, Subscribe Dan share. sampai jumpa. Bye.